Dan pemirsa, apa perkembangan terbaru dari pembekuan Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel serta ditangkapnya 2 orang pemilik. Kita akan segera bergabung dengan Egit Hapsari langsung dari Barreskrim Mabes Polri dan Bayu Pradana langsung dari kantor First Travel di kawasan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terlebih dahulu kita akan menuju Barreskrim bersama dengan Egit. Apa perkembangan baru setelah bos First Travel ini ditetapkan sebagai tersangka, Egit? Egit? Yufi dan Reza, informasi terkini yang kami peroleh dari penyidik bahwa kedua tersangka pemilik dari agen perjalanan First Travel, Andika Surahman dan Anissa Devitasari Hasibuan ini akan dipindahkan dari yang semulanya di Dirtipidum Barreskrim Polri di Gambir menuju ke Rutan Barreskrim Polri yang ada di Blok M, Jakarta Selatan. Baru saja tadi Direktur dari Tipidum Mabes Polri ini juga menjelaskan duduk perkara mengapa akhirnya kedua pemilik First Travel ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses penyidikan. Tadi yang menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari 13 laporan dari agen perjalanan First Travel ini yang melaporkan First Travel ke Barreskrim karena banyak jemaahnya yang belum juga diberangkatkan meskipun sudah membayar. Dan juga setelah ditelisik lebih lanjut lagi ternyata Barreskrim menemukan bahwa dari 70.000 calon jemaah yang sudah mendaftar dan juga membayar ternyata hanya 50%-nya atau hanya 35.000 calon jemaah saja yang sudah diberangkatkan. Dan ini bermula dari paket promo travel yang ditawarkan oleh First Travel dengan harga cukup miring, yakni hanya 14,3 juta rupiah saja. Namun ternyata animo masyarakat begitu membludak hingga terkumpul 70.000 calon jemaah yang mendaftar. Namun sejak tahun 2015 ini ternyata proses pemberangkatan calon jemaah ini mulai tersendat dan akhirnya banyak laporan pun bermunculan karena banyak calon jemaah yang tidak jadi berangkat. Dan bahkan dari 35.000 calon jamaah yang gagal berangkat atau belum berangkat ini, kerugian ini ditaksir mencapai 550 miliar rupiah. Dan selain itu ada modus operandi juga yang telah ditelusuri oleh Barreskrim. Selain dengan menawarkan paket promo murah ini, First Travel juga diduga telah menawarkan beberapa solusi lain sebenarnya dengan menambahkan 2,5 juta rupiah atau 3,5 juta rupiah, dan ini merupakan opsi bagi calon jemaah yang ingin diberangkatkan dengan segera dengan menggunakan pesawat charter. Namun ini juga menjadi salah satu modus operandi yang akhirnya menjerat kedua pemilik First Travel ini dengan dugaan pelanggaran pasal penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bukan hanya dikenakan dengan pasal penipuan dan juga penggelapan ini juga, bahkan penyidik juga akan mengembangkan dugaan penjeratan pasal ini menuju ke pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU karena memang mengarahnya ke sana. Selain itu tadi juga ada sejumlah agen perjalanan, ada 128 agen juga yang menandatangani petisi, dan ini lebih mendukung apabila kedua pemilik First Travel ini dibebaskan karena ternyata menurut mereka First Travel ini sudah memiliki itikat yang baik akan memberangkatkan calon jemaah ini pada November dan Desember. Karena itu ia meminta agar pemilik First Travel ini dikeluarkan untuk melanjutkan proses memberangkatkan pada bulan November dan juga Desember ini. Yufi dan Reza. Ya, selanjutnya kita akan melihat informasi di kantor First Travel di TB Simatupang. Sudah ada Bayu di sana. Bayu, silakan. Bagaimana kondisi kantor First Travel sore hari ini? Juga Yufi, memang setelah penangkapan dan juga penetapan tersangka kepada CEO dari agen haji dan juga umroh First Travel yaitu Andika Surahman dan juga istrinya yaitu Anissa Hasibuan. Pada saat ini keadaan di Green Tower yaitu tempat di mana kantor First Travel berada terlihat sepi dari calon jemaah yang biasanya mengelilingi Green Tower ini untuk meminta kepastian dan juga meminta jalan kemanakah mereka harus melangkah agar mereka dapat mendapatkan kembali uang mereka. Dan memang pada siang tadi kami masih melihat beberapa calon jamaah yang datang ke Green Tower ini untuk meminta penjelasan dari pihak First Travel bagaimanakah mereka harus melakukan cara untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka bayarkan untuk keberangkatan haji dan juga umroh. Dan uang yang dibayarkan oleh mereka juga sangat bervariatif, ada di antaranya yang telah membayar lunas dan masih menunggu akan keberangkatan mereka
yang paling lama jatuhnya yaitu pada tahun 2018. Dan memang mereka mengaku terkejut saat berdatangi Green Tower pada siang ini karena memang kantor First Travel telah disegel oleh pihak kepolisian. Dan kantor ini disegel karena pada sore hari ini pihak Barreskrim berencana untuk melakukan penggeledahan dari First Travel tersebut. Dan kami masih belum melihat adanya anggota dari Barreskrim yang mendatangi kantor Green Tower ini untuk melakukan penggeledahan di kantor First Travel pada saat sore ini. Dan para calon jamaah juga mengaku kebingungan karena mereka tidak mendapatkan penjelasan yang pasti apakah yang mereka harus lakukan ketika mereka mengetahui bahwa Kementerian Agama telah mencabut izin dari adanya First Travel tersebut. Dan mereka juga kebingungan kemanakah mereka harus meminta penjelasan bahwa mereka akan mendapatkan kembali uang mereka secara utuh. Dan mereka berharap bahwa pihak Kemenak dapat menjadi salah satu peran yang dapat memediasi mereka antara mereka dan juga pihak First Travel untuk mendapatkan uang mereka kembali. Reza dan Yufi. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah melaporkan Egit dari Polda Metro Jaya dan juga Bayu Pradana dari TBS Matupang Jakarta. Selamat kembali bertugas.